Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama aku Putri Rizky Fauzi dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri dengan NIM 19/1740608. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi satu kisah, yaitu kisah yang berjudul Smong, si raksasa laut. Kisah ini ditulis oleh Kak Maya Lestari dan Kak Gilang Ayubi Hartono. Kisah ini diambil karena terinspirasi dari kepercayaan atau kearifan lokal masyarakat Aceh. Singkat ceritanya, ada satu anak laki-laki pemberani yang tidak takut melawan amukan dari si raksasa laut. Gimana ya si anak laki-laki ini melawan si raksasa laut ini? Yuk kita langsung ke ceritanya. Awal kisah dimulai di desa di pinggir pantai. Pada sore hari, ada sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang sedang beristirahat di sebuah gubuk di pinggir pantai. Mereka kelelahan karena mereka habis bermain di pinggir pantai. Ada satu anak laki-laki yang sangat pandai sekali bermain seruling. Namanya Banta. Banta saat beristirahat bersama teman-temannya, ia memainkan serulingnya sampai teman-temannya terkantuk-kantuk. Saat menikmati permainan musik dari Banta, tiba-tiba bumi terasa bergoyang. Lalu terdengar dari teriakan para penduduk di pinggir pantai. Gempa, gempa, begitu. Gimana Banta? Tentu Banta sangat kaget dan panik. Lalu ada laki-laki parubaya yang menghampiri gubuk yang disinggahi oleh Banta dan teman-temannya. Lalu Bapak parubaya itu berkata, "Air tiba-tiba surut, naga Smong bangun, tsunami akan datang. Cepat naik ke bukit, cari tempat yang tinggi dan aman." Begitu kata laki-laki parubaya tersebut sambil menggandeng tangan Banta dan teman-temannya. Di saat para penduduk mulai berlarian menaiki bukit mencari tempat tinggi dan aman, di sana terlihat ada seekor dari naga Smong dan juga ada elang. Kemudian para penduduk berkata, lihat, ekor Smong, si naga raksasa laut, sudah terlihat. Lari lebih cepat, kata penduduk desa. Setelah itu, sampailah para penduduk desa di pinggir bukit yang dirasa sudah aman. Mereka menyaksikan si naga laut atau si Smong ini sedang mengamuk dan menggoyang-goyangkan air laut, membuat ombak yang sangat besar. Di saat yang bersamaan, seekor elang raksasa menghampiri para penduduk yang ada di pinggir bukit. Kemudian laki-laki parubaya tadi berkata, "Lihat, itu elang besar, si Raja Angkasa." Elang besar pun berkata, "Naga Smong harus segera ditenangkan." Begitu katanya. Banta yang mendengar perkataan dari si elang raksasa ini kemudian menjawab bahwa hanya ada satu cara yang bisa menenangkan si Smong atau si raksasa laut. Gimana caranya? Banta bilang, "Dengan serulingku, Smong akan menjadi tenang dan akan tertidur." Mendengar perkataan itu, karena tidak ada cara lain, elang pun setuju untuk membawa
Bantah mendekati Smong dan memainkan serulingnya. Bantah naik ke punggung si elang dan berkata, "Ayo elang, bawa aku mendekati si Smong itu." Dalam perjalanan menuju mendekati Smong, terlihat Bantah menyaksikan gelombang yang semakin tinggi, laut yang semakin ganas dan mulai menghancurkan desa dari si Bantah. Bantah sangat sedih, namun dia tetap semangat untuk menenangkan si Smong. "Ayo elang, kita harus lebih dekat oleh Smong," katanya. Semakin dekat dan semakin dekat hingga dirasa sudah cukup dekat oleh telinga atau kepala dari si Smong raksasa laut ini. Bantah mulai mau mainkan serulingnya. Ia melantunkan lagu yang sangat indah hingga Smong mulai berpikir, mulai fokus, mulai teralihkan oleh suara dari seruling Bantah. Naga raksasa ini kemudian berputar dan melihat, memastikan dari mana sumber suara yang sangat merdu itu. Setelah melihat elang raksasa dan Bantah, ia mulai bahagia, ia mulai merasa tenang. Kemudian perlahan dia mulai kembali ke dasar laut, ke sarangnya. Begitu juga dengan elang dan Bantah yang mulai menjauhi dari sisi naga laut. Di sini, setelah mencapai daratan, elang menurunkan Bantah sambil berpesan kepada penduduk desa, "Kita harus tetap berhati-hati, kelak bumi bisa berguncang lagi." Penduduk desa sangat menyimak. Sekarang naga Smong telah kembali ke sarangnya, bersiap tidur dalam waktu yang panjang. Suatu saat jika Smong terbangun lagi dan terjadi guncangan dan gelombang besar, segeralah pergi ke tempat tinggi untuk menyelamatkan diri kalian. Begitu pesan elang. Dan elang pun kemudian pergi dan penduduk desa mulai membangun desanya yang indah dan damai kembali. Selesai. Jadi begitu teman-teman, cara Bantah mengatasi amukan dari Smong yang terbangun dari tidurnya, yaitu dengan memainkan serulingnya yang begitu indah. Jadi pesan moralnya apa? Kita harus berani menghadapi masalah. Tidak boleh mudah menyerah walaupun banyak harapan atau kejadian yang menyakiti kita ya. Tetap semangat dan tetap optimis. Kemudian tetap beranikan diri, percaya diri apa yang kita miliki. Mungkin itu aja, kurangnya dari aku, lebihnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.